Oke, halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project sederhana di NetBeans menggunakan konsep MVC dan operasi CRUD, yang dimana itu berisi memisahkan antara model, view, dan controller, serta bagaimana sebuah fungsi itu ditambahkan, diedit, dihapus, dan ditampilkan. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, untuk langkah awal di sini kita nyalakan dulu examnya. Kita nyalakan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke php-admin-nya. Kita buat suatu database baru. Kita beri nama purpose-db. Kemudian kita create. Nah, di purpose-db ini kita buat tabel yang dimana nanti akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data atau database dari project yang akan kita buat kali ini. Kita buat tabel peminjaman. Kita buat kolomnya sekitar 4. Kemudian kita beri satu variabelnya. Yang pertama ini kita masukkan untuk primary key-nya, yaitu nomor telepon. Tipenya kita gunakan saja varchar. Nah, di sini kita buat 4, yaitu nomor HP, nama peminjaman, dan buku. Kemudian kita save. Kemudian kita beri primary key-nya di nomor telepon. Kemudian kita masuk ke NetBeans-nya. Oke, pada NetBeans kita akan membuat suatu project baru dengan cara memilih icon di sini, yaitu di project. Kita pilih Java with N dan Java application. Kita finish. Kita beri nama projectnya di sini purpose apk. Kemudian bila ada tombol centang pada create main class, kita hilangkan saja. Kemudian kita pilih finish. Oke. Nah, pada purpose APK ini kita akan membuat suatu package baru dengan cara mengklik kanan, kita new dan Java package. Nah, package pertama ini kita beri nama config, yang dimana untuk menampung kelas koneksi yang berguna sebagai penyambung ke database atau MySQL-nya. Kemudian kita finish. Nah, pada config ini kita akan memberi kelas baru, yaitu koneksi. Kemudian kita finish. Nah, pada library ini kita akan memasukkan suatu file. Kita klik kanan, kita add jar atau folder. Kalian download dulu MySQL connector-nya, kemudian kita masukkan. Oke, pada kelas koneksi ini kita akan memasukkan beberapa kode. Kita masukkan di sini import Java SQL. Oke, kemudian kita akan membuat suatu kelas. Di sini kita masukkan public static connection, yang dimana ini untuk menghubungkan ke database-nya. Koneksi kita try string URL. Kalian buat pada kelas koneksinya yang seperti ini, dimana ini tuh pada string URL ini kalian samakan dengan database yang kalian buat. Di sini usernya kita isi root, passwordnya kosongi, kemudian kita return dan kita catch di sini misalkan koneksinya gagal. Oke, kemudian setelah buat itu kita akan membuat suatu package baru lagi. Kita beri nama view, yang dimana di sini akan sebagai tampilan UI yang akan kita lihat pada aplikasinya nanti. Kita buat suatu, kita new sini, kita buat gFrameform. Kita beri nama
peminjaman ya, karena kita akan membuat suatu tampilan peminjamannya dulu. Kemudian kita finish. Kita akan mendesain tampilan dari peminjamannya itu. Kita pertama masukkan dulu panel sebagai indukan dari para ikon-ikon ya, kita sebut saja di sini, atau fitur-fitur ya. Kemudian kita masukkan label. Nah, atribut dari yang tabel peminjaman ini kan ada 4, jadi kita buat 4 di sini. Kemudian kita masukkan text field, yang dimana itu nanti akan diinput. Kemudian text field di sini. Kemudian untuk lama peminjaman itu kita akan menggunakan combo box. Yang buku kita akan menggunakan combo box juga. Kemudian kita masukkan button. Kita masukkan 4 button, yang dimana nanti kita akan berguna sebagai itu tadi code-nya, yang dimana berisi tambah, edit, hapus, dan batal ya, atau reset. Kemudian kita masukkan tabel. Yang berguna sebagai untuk menampilkan hasil yang telah kita buat nanti. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan memberikan ukuran ya pada frame yang akan kita tampilkan ini. Kita coba run saja. Nah, nantinya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kan kebesaran. Kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan dengan cara kalian klik di sini pada frame yang paling luar ini. Kemudian kalian ke property, kalian pilih preferred site. Kalian ubah saja sesuai yang kalian inginkan di sini. Misalkan saya 600. Nah, atau di sininya kita ubah juga. Kemudian kita akan mengubah ya semua text fieldnya. Nah, untuk text field yang pertama ini kita akan mengubah nama variabelnya agar nanti bisa kita masukkan pada kode dengan cara kita klik kanan, kemudian kita change variable name. Nah, kita masukkan variabel pertama kita yaitu nomor HP. Kita klik di sini. Oke, kita masukkan di sini nomor HP. Kita oke. Kemudian di sini kita masukkan juga. Yang di sini kita masukkan nama. Dan seterusnya. Oke, di sini saya sudah mendesain tampilan dari peminjaman saya. Di sini ada nomor telepon dengan variabelnya itu teks no HP, kemudian nama, teks nama, lama peminjaman, combo box lama pinjam, kemudian nama buku itu CMB buku, kemudian tambah, hapus, edit, batal, dan di sini ada label untuk menampilkan data yang telah kita inputkan pada peminjaman ini. Kemudian di sini nanti kita akan membuat bagian berandanya, pengunjung, dan juga buku ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum itu kita akan membuat suatu package baru lagi yang dimana untuk menyimpan atau biar aktif ya CRUD di sini. Kita akan membuat suatu package baru yang dinamakan
model dengan kelas, kita beri kelas di sini pinjam ya. Pada public class pinjam ini kita akan membuat suatu private string yang utama ini ada nomor HP, nama pinjaman dan juga buku. Oke, kemudian kita akan memasukkan getter atau setter ya, agar mereka ini bisa dipanggil nanti dengan cara klik kanan, kita insert code, kita pilih getter and setter, kemudian kita centang semuanya dan kita generate, maka akan otomatis membuat getter and setternya. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu kelas lagi di model ini dengan nama tabel model peminjam. Oke, pada kelas tabel model peminjaman ini kita akan mengimpor lagi seperti sebelumnya. Kita akan impor Java util list. Kemudian pada public class-nya kita akan menambahkan extend di sini, yaitu abstract tabel model. Ini jadi private punya list. Di kolom count ini kita sesuaikan dengan ada berapa atribut yang kita buat tadi. Nah, atribut yang kita buat tadi itu ada 4, jadi kita return di sini 4. Oke, pada kelas tabel model peminjaman ini kita pada package model dengan impornya Java utilist, Java swing table abstract table model. Kemudian pada kelas tabel model peminjaman ini kita extend itu abstract table model dengan private listnya itu pinjam. Kita deklarasikan LB di sini biar mudah. Nah, kemudian kita override biar tidak usah menulis lagi. Kemudian public integer get column 4 nih, maksudnya ada 4 ya atribut yang kita buat sebelumnya pada database. Kemudian get row-nya itu. Nah, kemudian di sini kita string get column name, kemudian ada 4 di sini case-nya. Nah, kemudian pada value-nya juga ada 4 di sini. Kita sesuaikan dengan yang kita buat pada tabel sebelumnya di sini, agar nantinya atau untuk kita panggil nanti sini. Oke, setelah membuat tabel model peminjaman ini, kita akan membuat suatu package baru. Kita akan memberi namanya di sini DAO interface. DAO interface ini gunanya tuh sebagai template kontak ya, yang dimana itu untuk mendefinisikan metode-metode code-nya, itu create, read, update ataupun delete, tanpa itu melakukan implementasi langsung. Yang dimana tuh tujuannya itu untuk memisahkan definisi atau kodenya ya, yang dimana tuh biar memudahkannya nanti. Kemudian kita finish di sini. Kemudian kita klik kanan, kita find, kita pilih Java interface. Kemudian kita akan memberi namanya in peminjaman DAO. Kemudian kita finish. Kemudian pada di indah peminjaman ini
kita import lagi, yaitu Java Util. Kemudian kita masukkan di sini public void-nya itu ada insert, update, delete, karena nantinya pada sistem kita ini akan melakukan hal tersebut. Nah, pada in peminjaman DAO ini akan kalian masukkan seperti ini, itu ada insert, update, delete, dan list pinjam get all, yang dimana ini untuk memanggilnya nanti. Oke. Kemudian kita akan membuat suatu package baru lagi yang bernama DAO. Kita akan memasukkan kelas, yaitu kita beri nama peminjaman DAO. Kemudian kita akan masukkan impor yang untuk mengaksesnya nanti ya. Ini seperti pada yang saya ketikkan ini. Kemudian pada public class peminjaman ini kita akan mengimplement in peminjaman DAO ini. Pada public class peminjaman ini kita akan memasukkan koneksi di ini, memanggil koneksi. Kemudian kita akan memasukkan string ya, di string insert, update, delete, dan select. Kita sesuaikan dengan database yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, oke, kalian buat di sini public peminjaman DAO, kita masukkan sini koneksinya. Kemudian kita public void di sini, kita masukkan insert ya, kita prepare statementnya kosongkan dulu. Kemudian kita kita masukkan statementnya koneksi get seringnya 1, kita sesuaikan dengan database kalian. Pertama itu nomor HP, nama alamat peminjaman, kemudian nama buku. Kemudian itu jika berhasil input maka akan ngeprint berhasil input, dan jika gagal maka akan menampilkan gagal output di sini. Kemudian pada update juga sama, bisa kalian langsung copy saja, jadi menghemat waktu ya. Kemudian pada delete, kita di sini delete-nya kita menggunakan string. Kita akan memanggil atau mendeklarasikan primary key-nya aja ya. Jadi jika kita melakukan delete primary key-nya, jadi akan hapus ngilang itu. Kemudian pada list pinjam ini kita get all nih, dengan kita mencoba memasukkan array listnya, statementnya, koneksinya, yang menghasilkan query-nya nanti, yang dimana nanti list ini akan menampilkan hasil yang telah kita input sebelumnya ini ke dalam tabel yang kita desain di sini. Oke, setelah membuat DAO peminjaman, DAO interface, model-modelnya yaitu pinjam dan tabel model peminjaman. Setelah itu pada frame yang kita buat sebelumnya, sebelumnya saya merename namanya di sini menjadi admin peminjaman. Di sini kita akan menambahkan kode properti ya, kita masukkan di sini, kita masukkan jadi suatu kontrol ya, yang dimana itu gunanya untuk menghubungkan biar bekerja gitu. Kita masukkan di sini pinjaman controller cbt. Sebelum itu kita akan membuat suatu paket dulu yang kita beri nama di sini controller ya. Nah,
Kemudian kita akan membuat suatu kelas di sini dengan kita beri nama peminjaman controller. Oke. Untuk kodenya kita akan mengimpor seperti biasa. Kita akan mengimpor DAO-nya, DAO peminjaman, Java Swing option-nya. Kemudian kita mengimpor modelnya dan tabel model, kemudian view-nya ya, yang telah kita desain sebelumnya. Kemudian untuk kodenya kita akan memanggil di sini private. Untuk di peminjaman controller public class-nya kita menggunakan private. Kita memasukkan admin peminjaman form, peminjaman DAO dan listnya. Kemudian kita buat suatu public baru, itu peminjaman controllernya. Kita masukkan sini admin formnya. Nah, kita membuat di sini ada dua, yaitu reset dan isi tabel. Yang formnya ini kita sesuaikan dengan nama variabel yang kita buat sebelumnya, yaitu di sini ada teks no HP, nama peminjaman dan combo box buku. Kita masukkan sesuaikan di sini. Nah, jika kalian menggunakan combo box, maka tampilannya akan menggunakan ini, yaitu set select index 0. Jadi dia pilihan pertamanya akan 0 atau pilihan yang defaultnya. Kemudian pada isi tabel ini itu memanggil atau memunculkannya itu di sini ya, di tabel peminjaman. Oke, setelah kita membuat DAO peminjaman, in peminjaman DAO, pinjam, dan tabel mode peminjaman. Setelah itu kita akan kembali ke tampilan Gframe-nya atau admin peminjamannya. Di sini kita akan masukkan kode, yaitu kita akan memasukkan peminjaman kontrol CBT yang kita buat package baru, yaitu controller. Kita membuat suatu kelas baru, yaitu peminjaman controller. Nanti kita akan memasukkan kodenya setelah ini. Kita masukkan di sini peminjaman kontrol CBT. Kemudian pada konstruktornya kita masukkan di sini, tambahkan CBT new peminjaman controller this, kemudian CBT isi tabel. Nah, kemudian pada masing-masing tombol ini kita akan memasukkan kodenya, mulai dari tambah ini dengan cara kita double klik, maka akan muncul di sini ya, kita bisa lihat di sini private void button tambah action perform. Kita akan masukkan kodenya di sini. Nah, untuk kodenya itu pada button tambah itu kita CBT insert, kemudian CBT isi tabel, dan CBT insert. Jadi pada tombol tambah ini dia akan menginsert, kemudian maaf disebutkan insert, kita insert. Jadi pada tombol action ini, action tambah ini dia akan melakukan insert. Kemudian kita copy saja nih biar mempercepat. Kemudian pada edit ini kita copy saja di sini. Nah, untuk edit di sini kita mengubah insertnya menjadi update ya, karena ya seperti yang kita tahu itu edit to update ya. Jadi misalkan kita akan melakukan pengubahan data yang telah kita input sebelumnya,
maka akan menggunakan tombol itu. Actionnya akan mengedit atau mengupdate. Kemudian untuk menghapus, kita double klik di sini, hapus. Kita copy saja langsung. Hapus berarti kita ganti menjadi delete ya. Nah, untuk terakhir itu reset atau batal, kita masukkan kode reset saja di sini. Oke. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa metode dari para variabel yang telah kita tambahkan itu agar nantinya bisa kita panggil di kontrolnya itu dengan cara kita masukkan di sini saja ya. Kita klik kanan, kemudian kita set code, kita pilih yang getter saja ya. Kita pilih di sini button edit, button hapus, button keluar, dan button edit, button hapus, button reset, dan button tambah. Kemudian kita masukkan variabel yang untuk menginput data tadi, itu nama, nomor HP, kemudian combo box buku dan lama peminjaman. Terakhir kita tabel peminjaman juga. Oke, sudah. Oke, untuk pada peminjaman kontrolernya saya sudah buatkan di sini, karena panjang saya skip saja. Jadi yang pertama ini kita package-nya itu di controller ya. Kita buat package baru, itu controllernya. Namanya itu peminjaman controller. Kemudian kita import DAO peminjaman, Java, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kita butuhkan semua kelas ini, pertama itu peminjaman DAO itu gunanya untuk koneksi ke database. Nah, sedangkan dipinjam ini itu sebagai model datanya. Dan admin peminjaman ini tuh sebagai tampilan yang akan digunakannya. Oke. Kemudian kita akan deklarasi atribut, yaitu private admin peminjaman form, peminjaman DAO, kemudian ada list peminjaman. Kemudian kita masuk ke konstruktornya. Nah, di konstruktornya ini kita langsung menghubungkan form inisialisasi DAO dan mengambil semua data yang dari peminjaman, yaitu dari database ya, karena ini get all DAO. Kemudian kita membuat suatu metode, yaitu reset dengan public void dengan form get. Kita ikuti variabel yang kita masukkan pada di sini, desain yang kita telah buat. Set text karena dia menggunakan teks. Untuk combo box ini di sini dia menggunakan set select index 0. Oke ya. Yang dimana fungsi dari reset ini itu untuk mengosongkan form input. Misalkan kita sudah mengisi form sini misalkan. Nah, jika kita memilih opsi atau inputan reset, maka data yang telah diinput ini akan kosong dengan sendirinya. Kemudian yang kedua itu ada isi table, yang dimana gunanya itu untuk menampilkan data dari database ke tabel yang ditampilkannya. Ya, jadi data yang diambil itu dari DAO, kemudian akan masuk ke tabel yang kita buat sebelumnya ini. Kemudian ada metode update. Maaf, ini metode update. Nah, di metode update ini itu mirip seperti insert juga. Bedanya di sini kita gunanya update ini untuk mengubah data. Jadi data yang misalkan kita sudah inputkan ke DAO ini, udah kita import ke database, kita ingin mengubahnya, misalkan salah atau ingin mengubah lama peminjaman, maka akan menggunakan metode update tersebut. Kemudian di sini ada delete.
yang dimana fungsi delete ini digunakan untuk menghapus data yang berdasarkan kita pilih. Kita akan menghapuskan nomor telepon. Jadi misalkan kita mengklik database yang telah terinput itu, contohnya, maka dengan klik hapus dari database itu akan hilang. Jadi datanya itu hilang gitu. Kemudian ada isi field. Nah, guna isi field ini itu untuk mengisi form tabel yang akan diklik guna. Jadi agar muncul saja di sini guna metode isi field ini. Oke, setelah membuat controllernya, kita masuk ke admin peminjamannya. Nah, di sini masih ada merah, kita lihat. Oh, kita belum import controllernya ya. Jadi kalau jika kalian belum mengimport controllernya, maka akan merah juga seperti tadi. Oke, ini sudah tidak merah. Sekarang kita akan mencoba dengan klik run file. Oke. Oh, kita belum ini ya. Potong ini. Kita besarkan saja sedikit. Oh, saya lupa di sini peminjaman. Oke, kita coba run ulang di admin peminjaman. Kita coba input nomor teleponnya, kita 123 aja, kemudian kita coba tambahkan. Nah, seperti yang kalian lihat, data yang kita input tuh berhasil ya, tetapi saat kita mengeklik, dia tidak akan muncul sini. Kita harusnya menambahkan suatu kode di sini dengan cara kalian klik tabel, kemudian klik kanan, dan ke event, kalian ke mouse click. Oke, kalian masukkan kode ini, yaitu integer row sama dengan variabelnya tabel pinjam, kemudian get select row, kemudian bawahnya cbt isi field. Oke, kita coba run. Nah, saat kita klik maka datanya akan otomatis masuk ke sini ya. Kita coba edit, kita ubah namanya, coba kita ubah menjadi Darwin 2. Kita klik edit. Nah, maka data yang telah kita inputkan sebelumnya itu akan berubah dengan apa yang kita masukkan di edit ini. Kemudian kita coba hapus ya. Nah, berhasil juga. Kita coba button tambah batalnya. Nah, berhasil ya. Karena peminjaman kita sudah berhasil ya, kita telah mencobanya. Dimana tombol tambah, edit, hapus batalnya, dan database-nya itu berhasil ya. Dia tuh berhasil masuk ke database. Selanjutnya kita akan membuat menu lain dari admin ini, yaitu ada pengunjung dan buku. Caranya itu sama seperti yang tadi. Kalian cukup copy saja atau copy saja ya biar mudah. Kalian copy pada controllernya ini, DAW interface, dan model 2 ini. Kalian ubah sesuaikan dengan variabel yang kalian buat di sini. Jadi kalian tinggal ubah saja dan menyesuaikan desainnya. Oke, saya akan skip saja sebagai contoh agar mempercepat durasi video juga. Untuk menu admin peminjaman, admin pengunjung, kita menggunakan dua variabel, yaitu nomor telepon dan nama. Kita kodenya sama seperti sebelumnya, dimana di sini controllernya kita tinggal ubah saja sesuai dengan pada database, DAW-nya juga, DAW-nya juga, dan tabel serta pengunjungnya. Mari kita coba di sini pengunjung.
kita coba input. Nah, maka hasil ini ya, bisa hapus, bisa kita coba edit. Oh, bisa ya, jadi berhasil. Kemudian kita akan membuat bagian bukunya ya, sama seperti sebelumnya juga. Saya akan skip videonya. Ya, di sini sudah membuat 3 tampilan, yaitu ada admin buku, admin peminjaman, dan admin pengunjung ya. Kemudian kita akan membuat satu tampilan baru lagi, kita copy saja langsung ya. Itu tampilan utamanya. Nah, ini kita hapus saja ya, karena kita tidak pakai. Oke. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Pertama kita masukkan metodenya di sini. Ini kita hilangkan saja karena tidak kita pakai. Nah, kita buat metode tampil pengunjung dan tampil pinjam dan tampil buku. Lalu kita ke bawah. Ini kita hapus saja karena tidak dipakai. Oke, kita masukkan kode di sini. Kita masuk private void tampil metode yang kita pakai itu tampil pengunjung, tampil pinjam, dan tampil buku, yang dimana si metode ini akan membaca total dari database yang kita buat ini. Ibaratkan berapa data yang masuknya, maka dia akan membacanya dan akan menampilkannya di desainnya ini nanti. Kita coba run. Kodenya saya tampilkan seperti berikut. Coba kita run. Nah, ini kan masih 0 kan. Kita coba run yang pengunjung. Kita coba masukkan database-nya. Kita tambahkan 1 di sini. Kemudian kita peminjaman juga. Ini masih kosong ya. Kita coba tambahkan file. Oke. Dan pada buku juga kita tambahkan. Oke. Kita coba jalankan yang admin utama. Nah, maka angka yang 0 tadi akan berubah jadi 1 karena kita sudah menginput data ke database-nya. Contohnya ini buku, ada peminjaman, dan juga ada pengunjung. Jadi akan menampilkannya di beranda di admin ini. Oke, sekian dari bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan project yang sudah kita update. Selanjutnya kita bikin yang namanya file baru di package view, yang dimana filenya itu kita bikin login untuk masuk ke menu admin dan ke menu bisa. Ini teman-teman buat saja di brand.com, namain dengan login. Dan di sini teman-teman sesuaikan layoutnya, disesuaikan minimumnya
ini dapat ini masuk kita satu itu kita connected ini 500. Tidak lupa kita tambahkan sama di jam kita, lalu kita atur kita charge-nya sesuai jam-nya tadi. Ini levelnya 800, height-nya itu 500. Ini ada kita bikin yang namanya login. Button daftar. Nah, button ini nanti masuk ke file daftar pendaftaran kita ya, terus kita bikin file baru ya. Untuk yang samping ini bisa kita gunakan sebuah gambar bebas yang dapat sebagai contoh. Untuk gambar ini kita bisa klik pada menu icon ini di propertiesnya. Pada gambar kita belum ada, jadi kita tambahin dulu sini yang namanya text. Nanti kita menyimpan gambar kita. Oke, ini saya sudah tambahkan 3 foto pada package asetnya. Untuk menambahkan gambar-gambar ini teman-teman tarik aja dari folder kalian di lain, tarik masuk ke Nextbeam ini, tarik di aset. Nah, lalu kalian tarik tadi di label 5, lalu pada iconnya saya pilih terus ini sesuaikan dengan seleksi gambar kita. Aset kalau tadi namanya. Nah, ini kami pakai nama ini. Ini kenapa jadi ini? Kata karena adalah ini desainnya untuk login kita. Lalu kita bisa di sini. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan kodenya. Kurang lebih seperti ini pada menu login. Sama teman-teman info semua ini ada info konflik koneksi, info data SQL. Nah, di sini saya sudah tadi menambahkan 2 file baru. Ini ada menu user, lalu menu pendaftaran. Yang di sini masih kosong. Nah, di sini kodenya kita pakai di dalam button masuk ini. Dan jangan lupa diubah variabelnya yang lebih gampang. Ini juga diubah teksturnya diubah variabelnya. Di sini menggunakan string sama HP dan string password. Ini kita panggil sesuai variabel tekstur kita, nomor HP, lalu ada kita yang password. Nah, di sini kita mengambil koneksi kita, lalu kita query-kan dengan menggunakan
select from setelah ada kabar teman-teman, ini ada login. Untuk uangnya itu di nomor HP dan di password. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan seperti ini. Terus di sini teman-teman buat koordinat seperti ini, koordinat menu user, menu sama. Ini kita ganti menjadi menu user. Ini coba. Nah, saat bahas nantinya di RAM-nya itu nanti menunjukkan selamat datang nomor HP. Dia untuk menutup formnya kali ini. Lalu di sini kita tambahkan juga logika yang dimana jika misalnya itu mengisi nomor HP-nya itu 12345 dan passwordnya itu admin, maka dia akan menuju ke admin sama kita ini gitu. Nah, ini untuk BDN daftarnya. Oke, ini kalau diklik itu dia ke halaman pendaftaran yang ini masih kosong. Nah, sini saya letak sesuatu di sini, harusnya nama dulu, lalu di sini nomor telepon. Ini kita ganti juga jadi TP kita ganti juga ini TP nomor telepon. Kita sebenarnya tadi itu ini jadinya menjadi nomor tempat ini jadi nomor dan sini nomor telepon nomor ini dari nomor jadinya nomor juga tambah di sini juga warnanya itu kita ganti juga pada dapet dari kita sekarang yang sama admin. Ini balik ini seperti dengan sebelumnya, ini admin. Oke, semuanya. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Ternyata salahnya di sini ya. Ini sesuaikan dengan database. Ternyata bisa meningkat pengunjung sesuai dengan database nya itu ini pengunjung. Ketebaran ini admin teman-teman. Oke, sudah bahasanya teman-teman.
kita coba ke button daftar, berhasil. Berhasil juga. Oke, kita lanjut ke ini teman-teman bisa lakukan login. Di login teman-teman bisa di copot saja yang pada satu ini, tapi pada bacaan ini teman-teman masukkan saja. Ini pada pendaftaran teman-teman lakukan ini, coba jadi daftar, ini coba masuk kita seperti coba yang dulu kita ini kita laksanakannya tadi PPN jadi start Oke, ini kita sudah selesai. Sebenarnya pengelabih seperti ini pada pendaftaran. Ini info semua ini, ada info konflik koneksinya, lalu ada kemudian dan jasa ini di pada button daftarnya, pada button ini dengan coding seperti ini yang ada mengambil deklarasi teksturnya, lalu mengambil koneksinya, lalu keluarnya kita lakukan dia itu mengisi data ke tabel penelitian kita. Ini untuk supaya datanya kalau masih kosong belum bisa dieksekusi. Nah, lalu kalau bahasa sudah untuk kalau lagi kita bacakan hasilnya tidak kita ini juga jadi pendaftaran. Ini kita coba masukkan data misalnya ini memasukkannya tidak hasil. Nah, kita coba lihat hasilnya itu pada adminnya kita sudah masuk problem. Balik buat ini. Nah, tentunya sudah ada 3. Kita coba lihat di pengunjung. Kita masuk ujungnya, masuk ada buku nomor 333. Nah, nanti di loginnya jika user masukin sesuai data tadi info dan tidak maka masuk ke menu user. Nah, untuk menu user di sini masih kosong. Kita coba bikin ini, kita pakai untuk menu itu data kalau kita seperti masuk dan masuk
coba misalnya OTP passwordnya ini kita bikin kata sebagai kurs ini saya masuk kan saya terus kita pakai yang namanya button nih, ini ada button pinggang, terus ada button yang namanya kembali, dan juga ada button tentang. Ini kita buat yang namanya sebuah table yang kesesuaiannya dulu ini lalu kita ini baiklah, ini menyesuaikan kode menu seperti ini. Infonya itu ada versi, ada Java SQL, Java AWT, terus ada info juga dari buku jauh, terus ada model buku. Nah, di sini kita bikin metode baru namanya patokan data buku. Fungsinya seperti ini. Ini menampilkan data yang ada di menu admin buku ini muncul di tabel ini. Saya jelaskan. Nah, di sini datanya sudah muncul, ada namanya ABC, unitnya 2000. Coba kita lihat ini tahun kita lihat di admin bukunya, sekarang kita lanjutkan lagi nanti kita ada data baru. Nanti coba kita cek dan menunjukkan pas sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Nah, jadi saya sudah langsung menyelesaikan 3 codingan langsung. Di sini ada tentang ada pendanaan sama ada penulisannya, lalu di tentang itu tentang buku ini, lalu kalau pinjam ini ini untuk meminjam buku. Coba kita nampak di penulisannya. Nah, sini juga pensil. Ini kita coba tekan ini, kita coba tekan ujungnya, kembali sini, kita coba pinjam. Nah, kalau kembali nanti dia otomatis ke ujung kembali. Pada pinjaman coba kita lihat. Nah, ini sudah terintegrasi dengan database. Tadi bukunya kan cuma 2, ABC dan BC. Ini bisa ditambah atau diubah juga di menu adminnya buku. Coba kita tambahkan kita BC.
pinjamnya 2 hari dan belum berhasil. Coba kita cek ke menu pinjaman. Oke, kita ya ada GT tadi apa. Oke, settingannya pada tentang ini tidak ada pilihan, terus menampilkan variable. Terus ini untuk codingan ini teman bisa menggunakan intent view info letter, lalu teman-teman arahkan sesuai yang teman-teman mau. Di sini saya arahkan tentang ada button 3 itu tentang sesuaikan. Untuk codingan pada pinjaman, di sini teman-teman info ini semua kita konfig, ada view menu admin dan Java SQL. Nah, di sini pada di bawah ini komponen teman-teman tambahin data download, data buku untuk ambil data bukunya dan kodenya seperti ini. Ada koneksinya, lalu SQL-nya select Google, harusnya select normal. Normal coba kita lihat apakah Oke, kamu kerja sih ada nano, ada button pinjamnya ya, ini ada klasifikasi semuanya, teksnya, combo boxnya. Nah, terus ini untuk supaya teksnya tidak kosong kalau di input. Ini query-nya kita masukkan ke dalam tabel pinjaman. Ini O-nya dan nama alamat sistem dan tersebut. Ini kita lakukan. Kalau udah itu jaminan pemikaman berhasil. Oke teman-teman, itulah project dari kita membuat Quarkus. Ini kita coba rekap kembali apa-apa yang kita buat, sama kita bikin projectnya dengan waktu. Terus di source package-nya kita bikin package asset, config, controller, down interface, model, and view. Di sini semua itu ada 3, 6, 9, ada 9 view, yang terdiri dari admin ada 4, terus login, pendaftaran, terus tulisannya ada 3. Untuk modelnya itu ada buku, pengunjung pinjam sesuai dengan database, ya tabel buku, tabel pinjaman dan pengunjung, dan database disesuaikan juga buku, controller dan koneksi. Oke, kita coba jalankan bagaimana bentukan hasilnya dari login. Teman-teman, user itu kalau belum punya akun bisa daftar dulu. Namanya misalnya ini, nomor teleponnya, biar gampang Pak daftar.
daftar hasil, kan nama tadi ini kedua tambah untuk ini daftar bukunya. Ini ada tentang bisa lihat tentang buku ini, lalu kita pinjam juga. Jadi coba kita pinjam dengan nomor ini tadi, nomor telepon kemudian apa kita pinjam 3 hari buku BP pinjam. Oke, coba kita kembali login, lalu kita masuk dengan akun admin. Oke, nah di sini sudah tertera pengunjung itu berapa yang sudah daftar, dan teman-temannya ada 3, bukunya 2. Ini coba kita klik pengunjung. Nah ini tadi sudah minjam. Ini admin bisa mengatur data serta pengunjung. Terus ada peminjaman, tadi Riri udah pinjam dalam posisi chat dan coba ke buku. Nah, coba kita tambahkan satu baru, misalnya namanya sejarah Indonesia 2000 Albert Mbak. Saya sudah masuk. Ini kita coba ke gambar dulu. Intinya udah nama 1 jadi 3. Sekarang sudah kita siap. Kita masuk ke akun ini tadi, jadikan kontak dapat. Oke, ini sudah ada sejarah, sudah kita pinjam. Jadi juga ada sejarah. Oke, cukup sekian video tutorialnya untuk konsep data di Maxim. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.